Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين عزني الله وإياكم جماعة حاضرين sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di siang hari ini memasuki hari ke-18 di bulan Safar 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2024 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita laksanakan, yaitu mengerjakan salat Jumat secara berjamaah, yang tentunya harapan kita semua adalah semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini dan semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apakah dia berasal dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan kemudian dasar dia melakukan amal saleh tersebut adalah keimanan. Karena nggak sedikit orang melakukan banyak amal kebaikan atau amal saleh, tapi dasarnya bukan keimanan, jauh dari keikhlasan, jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memang jelas amal saleh yang dia lakukan itu ternyata dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau dua syarat ini dipenuhi, amal saleh dikerjakan, dasarnya keimanan, maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini? Allah akan berikan karunia kepada orang tersebut. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dirinya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang ternyata hayatan thayyibah dalam ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufassirin. Di antaranya Al-Imam At-Tabari belum mengatakan kehidupan yang baik yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal saleh atas dasar iman ini tidak lain bentuknya adalah sifat qanaah. Sifat di mana seseorang
merasa ridha, merasa puas, rela dengan pemberian Allah terhadap dirinya, banyak ataupun sedikit. Dia ridha, dia rela, dan dia merasa puas. Karena ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dia sibukkan dirinya untuk menoleh atau melihat pemberian Allah kepada pihak yang lain. Oleh karenanya, qanaah ini para ulama jelaskan, dia merupakan wujud rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menunjukkan seberapa besar atau seberapa bagusnya kualitas syukur kita kepada Allah, maka di antara parameternya adalah adakah sifat qanaah itu pada diri kita, jemaah. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Bukan berarti ketika orang ini memiliki sifat qanaah, atau di dalam agama kita berarti kita diperintahkan untuk menghiasi diri kita dengan sifat qanaah, kemudian kita tidak diperbolehkan untuk menjadi orang yang kaya. Nggak begitu, jemaah. Karena ketahuilah bahwasanya banyak para sahabat, bahkan sebagian utusan Allah dari kalangan para nabi yang Allah berikan kekayaan, tapi mereka juga memiliki sifat qanaah. Namun demikian, kekayaan yang sesungguhnya sebenarnya bukan pada banyaknya harta. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau di dalam doanya minta kaya. Dalam sebuah doa Nabi mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Wahai Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Aku mohon kepadamu ketakwaan. Aku mohon kepadamu al-'afaf, kemampuan untuk menjaga diri agar tidak mudah jatuh pada perbuatan dosa, menjaga kehormatan diri. Dan yang terakhir, permintaan Nabi kepada Allah adalah minta kaya. Akan tetapi kaya yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah kekayaan dari sisi harta, enggak, jemaah. Karena dalam kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kekayaan yang seperti apa yang seharusnya kita miliki. Ketika beliau bersabda, laisal ghina an kathratil 'arab. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta yang dia miliki. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah kaya hati. Itulah sifat qanaah. Oleh karenanya, berusahalah agar diri kita ini memiliki sifat qanaah. Karena ini adalah sumber kebahagiaan. Karena jelas dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah katakan itulah kehidupan yang baik yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beramal saleh atas dasar keimanan. Dan kehidupan yang baik tersebut adalah sifat qanaah. Bahkan jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat qanaah ini adalah menjadi salah satu penentu seseorang bisa merasakan kebahagiaan atau tidak ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini, jemaah. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan sifat yang mulia ini, atau kita bisa menghiasi sifat mulia ini pada diri kita, maka insya Allah kedudukan kita itu sama dengan raja-raja yang ada di dunia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikid dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang selalu merasa puas, merasa ridha dengan pemberian Allah kepada dirinya, mau banyak mau sedikit dia selalu ridha, dia selalu merasakan puas. Kalau kita memiliki hati yang seperti ini, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka sesungguhnya Anda dan raja dunia itu sama, jemaah. Kita tahu raja memiliki kekuasaan yang luar biasa, dia memiliki banyak pengikut, memiliki harta yang berlimpah dan berbagai macam kenikmatan lainnya. Dia selalu upayakan agar semua itu tetap dimiliki. Itulah yang dilakukan oleh para raja. Tujuannya apa? Agar dia bisa merasakan kebahagiaan, agar dia bisa merasakan kepuasan di dalam hatinya. Akan tetapi para ulama juga menjelaskan, sebenarnya orang-orang yang memiliki sifat qanaah itu akan bisa lebih bahagia dibandingkan raja-raja yang ada di dunia. Karena kita dapati kekuasaan yang sudah begitu luas tapi nggak pernah merasa puas. Dia terus berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya, untuk meluaskan pengaruhnya dan sebagainya. Tapi orang-orang yang qanaah, dia selalu ridha, dia selalu merasa puas dengan pemberian Allah, maka otomatis dia akan bisa lebih bahagia dibandingkan raja-raja di dunia. Ma'asyiral hadirin a'azzanillahu wa iyyakum. Pertanyaan pentingnya adalah, lantas bagaimana
agar kita bisa memiliki sifat qanaah. Kalau kita merujuk pada ayat yang tadi di awal sudah kami sampaikan dalam surah An-Nahl ayat 97, berarti tips agar kita bisa memiliki sifat qanaah yang pertama adalah berusahalah untuk terus istiqamah melakukan amal saleh, yang dimana amal saleh kita lakukan atas dasar keimanan, terpenuhi syarat ikhlasnya, terpenuhi syarat ittiba'nya, maka insya Allah akan berikan hayatan thayyibah. Yang jelas-jelas tadi ditafsirkan oleh para ulama, itulah sifat qanaah. Jadi tips pertama, amal saleh yang didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan sifat qanaah kepada diri kita semua. Sering-seringlah kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung banyaknya, yang sudah sangat banyak, jemaah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita begitu melimpah? Bahkan sebelum kita lahir ke alam dunia, Allah sudah limpahkan beragam macam kenikmatannya. Kita diberikan kenikmatan untuk bisa mendapatkan suplai oksigen, suplai nutrisi dari ibu kita, dari sesuatu yang dikonsumsi oleh ibu kita dapat. Itu nikmat dari siapa, jemaah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tatkala kita lahir ke alam dunia, Allah tidak putus rezeki kita, Allah tidak putus pemberian nikmatnya, terus Dia berikan. Oleh karenanya, sering-seringlah kita menghitung-hitung nikmat Allah, mengingat-ingat nikmat Allah, yang andai pun kita mencoba untuk menghitung-hitungnya, tidak akan pernah sanggup siapapun makhluknya untuk mampu menghitung nikmat Allah. Karena Allah telah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak akan pernah siapapun sanggup untuk menghitungnya. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan, nikmat Allah yang seperti apa tuh, yang nggak akan pernah siapapun makhluknya sanggup untuk menghitungnya. Ternyata sebagian mufassir menjelaskan, nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak akan pernah sanggup kita mampu untuk menghitungnya adalah nikmat yang Ia berikan kepada kita di saat kita sebenarnya nggak minta kepada Allah. Dan ini bisa kita buktikan, jemaah. Adakah di antara kita yang semalam sebelum tidur kita doa kepada Allah, kita minta dengan begitu detail, dengan begitu rinci, ya Allah bangunkan esok hari di tanggal 18 Safar, keadaan diriku masih bisa membuka kedua mata, masih bisa menggerakkan kedua tangan, melangkahkan kedua kaki, jantung ini masih bisa berdetak, ya Allah, paru-paru berfungsi dengan baik, nafas nggak sesak, aliran darah lancar, otot-otot, persendian, organ pencernaan, semua kita sampaikan permintaan itu kepada Allah sebelum tidurnya kita. Nggak ada, jemaah. Bahkan kadang-kala doa yang paling minim yang seharusnya kita baca sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, itu pun luput. Karena kita mungkin saking capeknya. Dan detik ini, keberadaan kita sekarang, bahkan dari sejak pagi hari dengan rutinitas kita masing-masing, apa namanya kalau bukan menunjukkan bahwasanya semua yang kita nggak minta Allah kasih, jemaah. Maka sering-seringlah kita untuk mengingat-ingat betapa banyak nikmat Allah. Dan nikmat Allah tidak terhitung banyaknya. Karena dengan begitu insya Allah kita akan bisa mengupayakan agar sifat qanaah itu ada atau hadir dalam diri kita. Ma'syarul hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Tips yang ketiga, agar kita bisa memiliki sifat qanaah, para ulama katakan, sering-seringlah kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita dari sisi dunia. Dari sisi dunia, jangan salah paham. Nanti dari sisi akhirat konsepnya beda lagi. Kalau bicara dari sisi dunia, maka agar kita bisa memiliki sifat qanaah, sering-sering melihat orang yang ada di bawah kita. Tentu hal ini sesuai dengan apa yang Nabi SAW pernah sampaikan. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Artinya dari sisi pencapaian dunia. Mungkin kita sudah lama menabung, kita sudah lama bekerja dengan sungguh-sungguh bekerja keras, karena ingin meraih sebuah pencapaian dari sisi dunia. Kita ingin punya kendaraan roda 4 yang baru. Tapi ternyata sampai detik ini Allah hanya memberikan kita menikmati kendaraan roda 4 yang sudah agak lama, mungkin sudah 10 tahun usianya. Nah,
Maka lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah, ana diberikan kesempatan menikmati kendaraan roda 4. Sahib ana dia hanya sebatas roda 2. Yang roda 2 begitu juga melihat orang-orang yang di bawahnya. Alhamdulillah, Allah karuniakan saya bisa menikmati kendaraan roda 2, memiliki kendaraan roda 2. Teman ana masih uber-uberan angkot dan sebagainya. Syuh, yang masih kejar-kejaran angkot, ya, untuk kesana kemari dia pun harus melihat orang-orang di bawahnya. Alhamdulillah, ana masih diberikan kesehatan. Sekalipun mau kemana-mana ana harus kejar-kejaran angkot. Teman ana dia cuma bisa berbaring di atas tempat tidurnya bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu. Maka akan muncul sifat syukur kita kepada Allah, sifat qanaah akan hadir. Begitu juga yang hanya sebatas berbaring di tempat tidurnya, dia lihat orang-orang yang sekarang berada di alam kubur, sudah nggak punya peluang untuk memperbaiki amal, terus beramal. Sedangkan dia dengan kesabaran yang dia tunjukkan tatkala hanya bisa sebatas berbaring di atas tempat tidurnya, maka akan terus argo pahala Allah akan berikan yang tidak terbatas. Bukankah Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang unlimited, gak terhingga semua. Tapi jangan dibalik. Kalau berkaitan dengan urusan akhirat, maka lihat orang-orang yang ada di atas kita. Akhi, kenapa antum anda lihat? Kalau sholat selalu mepet-mepet, sholat zuhur jam 2 antum baru kerjakan, 2:30 bahkan. Masih mending ana Ustaz. Coba itu dia. Ya, si fulan nggak sholat. Mendingan ana masih sholat. Nah, ini kesalahan jemaah. Seharusnya bicara perkara akhirat, kita lihat orang-orang yang ada di atas kita agar terpacu kita untuk terus meningkatkan kualitas amal kita, agar kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan berkaitan dengan amal saleh atau ibadah yang seharusnya kita maksimal mengerjakannya dengan konsep fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Adapun tips keempat yang semoga ini bisa membantu kita agar kita bisa memiliki sifat qanaah. Karena ini adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada setiap orang yang beramal saleh atas dasar keimanan. Tips yang keempat adalah kita harus menyadari jemaah, kehidupan yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu kehidupan dunia dengan segala macam kenikmatan, dengan segala macam perhiasannya, itu hanyalah kehidupan yang sementara jemaah. Nabi SAW memberikan bocoran berapa lama sih durasi jatah hidup kita di alam dunia ini. Mau setinggi apapun level kedudukan kita, jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka ternyata itu hanya sementara kita bisa nikmati cuma. Nabi berikan bocoran lamanya durasi kita hidup di alam dunia hanya sebatas rentang 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang di atas 70 tahun. Bahkan yang di bawah 60 banyak jemaah. Allahu Akbar. Jadi nggak selamanya. Andai pun sekarang kita banyak mendapatkan kenikmatan atau merasakan beragam macam pencapaian dari si duniawi. Nggak selamanya jemaah. Ya, segala yang kita upayakan dengan susah payah kita nikmati hanya sebentar jemaah. Ya, kita nikmati hanya sebentar. Oleh karena kalau kita mengingat tentang konsep yang seperti ini, maka mudah-mudahan akan muncul sifat qanaah dalam diri kita. Yang kelima, agar kita bisa qanaah, para ulama katakan, ya, ingatlah bahwasanya balasan untuk orang-orang beriman yang Allah siapkan buat mereka atau bagi mereka itu bukan di sini, bukan di dunia jemaah. Terlebih kalau kita memahami makna dunia dari sisi bahasa, ketika dia terambil dari kata dani, maka dia sesuatu yang hina,
sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, yang Nabi umpamakan dia tidak lebih mulia dibandingkan seonggok bangkai anak kambing yang cacat pula di telinganya. Dia nggak lebih mulia dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafir syurbata ma'in. Sekiranya nilai dunia beserta isinya sama saja dengan satu sayap seekor nyamuk, kata Nabi, maka niscaya Allah nggak akan berikan walau seteguk air kepada orang-orang kafir. Tapi karena dunia sangat remeh, Allah kasih itu dunia. Sekalipun dia nggak sholat, sekalipun dia nggak beriman kepada Allah. Ya, karena sesungguhnya pemberian Allah yang Allah siapkan buat orang-orang beriman itu bukan di dunia, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia adalah tempat di mana Allah memberikan anugerahnya kepada orang-orang beriman sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Makanya dalam kesempatan yang lain Nabi juga mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu menjadi penjara buat orang-orang yang beriman. Banyak hal-hal yang terlarang yang dia nggak boleh lakukan, yang nggak boleh dia konsumsi dan sebagainya. Ya, karena sesungguhnya Allah sedang siapkan bagian kenikmatan yang abadi untuk orang-orang beriman nanti di kehidupan akhirat, tidak lain di surganya. Yang keenam, jemaah, agar kita bisa memiliki sifat qanaah, dan ini adalah yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang jelas-jelas kita lihat dia memiliki sifat qanaah. Ketahuilah bahwasanya seseorang itu berada di atas agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Kalau orang kita temani adalah orang yang memang Masya Allah rasa syukurnya besar, dia bisa menunjukkan sifat-sifat qanaah dan menjadi tauladan untuk kita, maka Insya Allah kita juga akan mengikuti jejak langkahnya. Kita akan mengikuti sifat-sifat baiknya. Maka Nabi katakan falyanzur ahadukum wa man yukhalil. Maka perhatikan siapa orang yang kau jadikan sebagai sahabat dekatmu, sebagai bestimu. Gak boleh sembarangan, jemaah. Terlebih sebagai penutup, dalam ungkapan bahasa Arab dijelaskan as-sahibu sahib. Teman itu sifatnya menarik. Kalau dia teman yang baik, maka dia akan mewarnai kita dengan yang baik. Kalau dia bukan teman yang baik, teman yang gak pandai bersyukur pada Allah, maka dia akan menjadi toksik buat diri kita, akan menjauhkan kita dari rasa syukur kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi ayyi makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim as-salah.